Jadi saya akan bicara secara garis besar saja tentang Yohanes dari Salib. Penjara Toledo dan lirik-lirik mistik. Dua tema besar ini, penjara Toledo itu mewakili perjalanan hidupnya. Ya, penjara dilihat sebagai satu simpul yang membuat dia sebagai orang yang lama dan orang yang baru. Lalu lirik-lirik mistik ini adalah apa yang dihasilkan oleh Yohanes dari Salib untuk menggambarkan tentang ajaran yang akan kita pelajari dalam semester ini. Dari dua tema, penjara Toledo dan lirik-lirik mistik, kita akan sampai kepada satu kesimpulan bagaimana belajar dari beliau hidup atau perjalanan hidup kita sebagai satu kisah, satu sejarah keselamatan yang Allah kerjakan di dalam diri kita. Ya. Itu tema yang akan kita bicarakan. Ini kota Toledo dengan katedralnya, dengan sungainya itu. Katedralnya itu, interiornya itu termasuk salah satu katedral yang terindah di dunia. Itu kita tinggal satu hari di situ tidak bosan, kita keliling di dalam. Kalau katedral Milan di Italia itu bagian eksteriornya, bagian luarnya itu yang terindah di dunia. Nah, kota Toledo ini menjadi satu kata yang sangat umum untuk kita Karmel, karena disinilah Santo Yohanes dari Salib mulai belajar bagaimana mengalami Allah dalam situasi hidupnya. Jadi dalam Karmel kita mengenal ada Yohanes dari Salib, ada kota Toledo. Ini seminari tinggi di sini, yang ada di bagian kanan saya itu adalah katedralnya. Ini wajah luar dari katedral, interiornya dengan lukisan-lukisan yang terindah. Ini katedralnya. Baik, ini kota Toledo dan biara Karmel yang menjadi tempat penjaranya Santo Yohanes itu sekitar di tempat ini. Memang sudah tinggal puing-puingnya, tapi di sini ada satu plakat yang menulis tempat Santo Yohanes dari Salib lari dari penjara. Dia lompat di sini. Ya, ini biaranya di sini, dia lompat ke sini. Dan dia meninggalkan penjara itu lalu bersembunyi di tempatnya para suster. Baik, itu sekedar geografis. Kita melihat sedikit kota Toledo. Ini Santo Yohanes dari Salib, Juan de la Cruz. Ya. Sungai yang tadi kita lihat itu, nanti kemudian kita baca salah satu puisinya Yohanes dari Salib tentang La Fonte atau sumber. Ya, berbicara tentang Ekaristi yang menyembur dan mengalir. Satu puisi yang begitu indah tentang Ekaristi yang dihasilkan di dalam penjara, terinspirasi dengan sungai di kota Toledo. Ini sungai ini memberi inspirasi kepadanya untuk membuat satu puisi yang bertaraf kelas dunia, ya, boleh dikatakan begitu. Baik, saya berharap teman-teman sudah membaca bahan yang saya berikan. Dan sekarang saya hanya bicara secara garis besarnya saja. Baik, ini pokok-pokok bahasan yang akan kita lihat. Pertama, Yohanes dari Salib sebelum dan sesudah penjara. Dua bagian yang akan kita lihat untuk mengenal sedikit bagaimana pribadi orang ini. Yang kedua, penjaratan Toledo dan lirik-lirik. Pokok yang kedua nanti kita akan lihat apa yang dihasilkan di dalam penjara, puisi-puisinya, prosanya, karya-karya kecil dan karya-karya besar. Lalu, bagaimana Allah dalam pengalaman Santo Yohanes dari Salib? Allah yang terpenjara dalam cinta. Allah yang terpenjara dalam cinta inilah Allah yang menjadi objek pencaharian Yohanes dari Salib. Lalu yang terakhir kita akan lihat pandemi. Apakah bisa dilihat sebagai satu pengalaman malam gelap bersama? Meskipun Santo Yohanes dari Salib tidak menulis tentang malam gelap bersama, tetapi kita bisa refleksikan dari
apa yang diajarkannya tentang pengalaman apa yang kita sedang alami sekarang dengan pandemi ini sebagai satu malam gelap. Baik, kita lihat pokok pertama, Yohanes dari salib sebelum dipenjarakan. Sebelum dipenjarakan, Santo Yohanes dari salib ini manusia seperti kita, yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai kerinduan, yang ingin menjadi seorang biarawan. Itu Santo Yohanes dari salib. Dia berasal dari keluarga dengan orang tua yang sangat Kristiani, dan dia bersyukur bahwa dia memiliki orang tua yang sangat peduli dengan kehidupan, dengan kepribadian. Sehingga ketika menikah, Gonzalo dan Catalina menikah, meskipun tidak direstui keluarga sang ayah, Gonzalo tetap memilih untuk menikah dengan Catalina. Dia meninggalkan nama besar keluarga untuk bersatu dengan Catalina karena mencintai Catalina dan anak-anak. Dan ini satu pengalaman sederhana, tetapi untuk Santo Yohanes dari salib itu membekas. Dan bekasnya itu begitu kuat dalam dirinya, sehingga nanti kemudian dia akan lihat bahwa cinta itu benar-benar harus menjadi dasar kehidupan. Baik, sehingga ketika mereka dari Pontiperos, mereka harus pindah ke Medina del Campo. Kenapa mereka pindah? Karena ini cetusan hati seorang ibu yang rindu supaya anak-anaknya bisa bersekolah, dan meskipun sekolah itu adalah sekolah untuk orang-orang miskin, dan itu ada di Medina del Campo. Medina del Campo abad pertengahan itu salah satu kota besar selain Toledo tadi dan Valladolid, itu kota-kota yang terkenal pada saat itu, sehingga imam-imam Yesuit juga membangun sekolah-sekolah di tempat itu untuk orang-orang sederhana. Baik, itu mereka ke Medina del Campo dan dia sekolah. Setelah itu dia masuk biara Carmel, dan memilih nama Juan de Santo Matias, dari Juan de Yepes, Juan de Santo Matias, Santo Yohanes dari Santo Matias. Baik, lalu setelah dia menjadi imam, sebelum ditabiskan itu dia sudah rindu untuk memiliki satu hidup yang lebih membuat dia yakin bahwa hidup itu bisa memberi dia makna yang lebih berarti, sehingga dia ingin pindah ke Kartusia. Tetapi sebelum niatnya itu berhasil, dia bertemu dengan Santa Teresa. Jadi digambarkan bahwa ini perjumpaan antara dua orang yang mempunyai satu kerinduan yang sama, yaitu menjadi kudus. Itu kerinduan, dan kerinduan itu berjumpa, dia temukan di dalam diri Santa Teresa. Dan setelah dia bertemu Santa Teresa, setelah dia ditabiskan menjadi imam Karmel. Dan setelah bertemu, dia kembali lagi untuk menyelesaikan studi teologi 1 tahun. Dan tahun berikutnya dia bergabung dengan Santa Teresa untuk mendirikan biara Karmel bagi para imam di Durrell tahun 1568. Dan Santa Teresa mulai mendirikan biara untuk para suster itu dengan izin dari Pater General Ordo Karmel. Dan dengan restu dari Pater General ini, Santa Teresa mulai mendirikan, meskipun banyak konflik, banyak masalah, banyak orang yang tidak setuju, termasuk dari pemerintahan daerah itu tidak setuju. Santa Teresa membangun lagi satu biara Karmel yang sama, di kota yang sama, tidak setuju. Baik, itu banyak konflik, nanti akan dibicarakan kali lain. Tapi kita mau lihat di sini bahwa Santa Teresa dia sangat selektif mencari orang untuk menjadi pionir dalam pendirian OCD. Dan dia temukan dalam diri Antonio, Yohanes, dan Jose. Ketiga orang ini lalu diberi nama baru oleh Santa Teresa. Antonio itu dia itu prior biara Karmel di Avila. Prior. Dan dia imamnya sudah cukup lama. Antonio ini diberi nama Antonio de Jesus. Antonio dari Yesus. Yohanes dari salib. Dan Yosef dari Kristus. Santa Teresa sendiri, Santa Teresa dari Yesus. Ini tidak sekedar memberi nama, tetapi sebenarnya ini gambaran, rangkuman, kristalisasi dari spiritualitas Santa Teresa. Spiritualitas OCD itu bersangat kristologi, sangat kristologis. Dari nama-nama yang diberikan saja,
Itu Santa Teresa sebenarnya mau memperlihatkan bahwa Kristus baginya itu adalah segala-galanya. Baik. Izin yang diterima dari Pater General untuk Santa Teresa itu hanya berlaku di wilayah Castilla. Castilla itu satu kerajaan bagian tengah Spanyol. Dari bagian selatannya ada kerajaan lain, ada di wilayah Andalusia, ada di wilayah kerajaan yang di sekitarnya, termasuk perbatasan dengan kerajaan Portugal. Jadi pada saat itu diberi izin hanya wilayah Castilla, di Madrid dan sekitarnya. Tetapi karena pertumbuhan dan perkembangan Ordo begitu kuat, begitu cepat, akhirnya mereka menyebar sampai ke wilayah Andalusia. Di wilayah Andalusia. Jadi mungkin saja bahwa Santa Teresa memang tidak bermaksud untuk berpisah dari Ordo Karmel. Itu bukan maksud Santa Teresa. Tetapi melihat perkembangan yang begitu banyak, begitu mungkin dipikirkan bahwa sudah di luar jalur izinan yang diberikan, maka dari pihak Ordo Karmel pada saat itu memberi peringatan untuk berhenti mendirikan. Tapi tidak bisa berhenti karena ini karya Tuhan. Lalu para dari Ordo Karmel sendiri membuat kapitel pertama, kapitel Ordo Karmel tanggal 22 Mei 1575 di Piacenza, Italia. Dan ini konflik mulai merebak dari sini. Karena di kapitel ini diundang semua untuk hadir, termasuk dari Ordo Karmel, OKAM, dan OCD. Tetapi nanti kemudian baru diketahui bahwa surat undangan itu disebarkan hanya 2 hari atau 1 hari sebelum acara dimulai, sehingga semua yang berada di Spanyol tidak bisa ke Italia dalam waktu yang begitu singkat. Nah, melihat ketidakhadiran dari anggota Ordo Karmel, pembaharuan atau pendirian Santa Teresa, maka kapitel ini memutuskan untuk menghukum. Dan bunyi hukumannya itu adalah teks ini. Beberapa yang tidak taat, pembangkang, dan yang menamakan diri mereka tak berkasut, sudah banyak mendirikan biara di luar wilayah Castilla, sudah melanggar izinan dari General Ordo Karmel, yakni di Granada, Sevilla, dan Palmela, ini di wilayah selatan. Kepada mereka diperintahkan di bawah hukum dan otoritas gereja dalam 3 hari mereka harus meninggalkan Ordo dan kembali sebagai abang. Surat keputusan ini ditandatangani oleh General Ordo Karmel pada saat itu, Pater Juan Bautista Rubeo. Nah, melihat situasi ini dan setelah keputusan kapitel ini muncul dan mulai ada utusan dari General, bahkan dari nuncio, untuk mengintervensi pendirian biara Karmel di wilayah luar Castilla. Itu konflik pertama mulai muncul dan itu benar-benar membuat tidak nyaman semua orang. Konflik yang kedua muncul, ini konflik besar ya, konflik yang sangat mempengaruhi. Itu ketika pemilihan Santa Teresa sebagai priorin di biara Inkarnasi. Jadi ketika Santa Teresa mendirikan Santo Yosef dengan aturan dan spiritualitas yang ditanamkan dan melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa dan baik untuk komunitas, maka provinsial waktu itu minta supaya Santa Teresa kembali ke biara Inkarnasi, biara induk di mana dia berada, untuk membaharui di sana. Dan dalam 3 tahun dia membaharui itu begitu bagus, begitu luar biasa, dan dia mengerti Santa Teresa mendapat banyak sekali dukungan dan banyak pujian. Ya, banyak pujian. Nah, ini juga dilihat secara tidak baik oleh orang-orang lain. Maka diputuskan Santo Yohanes dari Salib waktu itu menjadi bapa pengakuan di Inkarnasi dengan Pater Herman dari Santo Matias. 2 orang ini menjadi bapa pengakuan dan mereka disiapkan rumah secara khusus oleh Santa Teresa di dekat biara Inkarnasi. Nah, ketika selesai masa 3 tahun Santa Teresa, ada pemilihan yang baru. Nah, ketika pemilihan priorin yang baru ini, banyak sekali intervensi dari orang-orang lain. Dari para pastor, dari baik Pastor Karmel sendiri, para Romo, banyak intervensi. Nah, datanglah utusan dari Roma untuk membuat pemilihan ini. Dan pemilihan ini
diharap 54 orang itu memilih Santa Teresa dan 9 orang itu memilih suster yang lain. Tetapi karena waktu itu yang hadir beberapa pastor, biasanya Bapak Pengakuan itu ikut pada saat pemilihan prior ini. Tetapi pada saat itu Santo Yohanes dari Salib dengan Pater Herman ini tidak diizinkan untuk mengikuti. Akhirnya banyak konflik di sana dan diyakini bahwa Santo Yohanes lah yang menggerakkan sehingga para suster itu protes, para suster itu mau memilih kembali Santa Teresa. Akhirnya Santo Yohanes dari Salib dianggap sebagai pemberontak. Dengan banyak sekali alasan dan macam-macam, akhirnya dia ditangkap dan dipenjarakan pada bulan Desember tahun 1577. Dan dia dipenjarakan di Toledo. Dan itu dibuat secara sedemikian rahasia sehingga banyak pastor tidak tahu Yohanes itu di mana, ya. Yohanes itu sudah menjadi apa, itu tidak diketahui lagi. Akhirnya bahkan Santa Teresa sendiri menulis surat kepada raja supaya mencari Yohanes dari Salib ini. Nah, melihat situasi yang sudah tidak beres ini, akhirnya Ordo Karmel OCD sendiri membuat satu kapitel di Almodovar untuk mendamaikan situasi, menenangkan situasi. Waktu itu Santo Yohanes dari Salib sudah keluar dari penjara dan dia ikut kapitel itu untuk menjelaskan apa yang dia alami selama 9 bulan di penjara Karmel di Toledo. Namanya penjara benar-benar penjara ya. Dan kapitel pertama di Almodovar ini tidak direstui oleh Vatikan karena dianggap OCD itu bukan satu ordo yang berdiri sendiri. Dia masih bergabung dengan Ordo Karmel, maka tidak diakui hasil pemilihan itu. Lalu proses seterusnya mulai mendekati Bapak Suci untuk menjelaskan situasi yang sedang dihadapi. Dan pada tahun 1580 tanggal 22 Juni, Paus Gregorius merestui kapitel pertama OCD dengan mengutus utusan khusus dari Roma, Pater Juan de la Cueva, seorang Dominikan, untuk memonitor proses kapitel yang dijalankan. Dan sejak saat itu OCD resmi dengan bula dari Paus, ya, bulanya itu dengan bula dari Paus dan merestui pemisahan secara institusional dan spiritual antara OCD dan OKAM. Jadi sejak Paus Gregorius tahun 1580. Baik. Itu bagaimana konflik terjadi dan pemisahan terjadi. Baik. Jadi benar-benar Santo Yohanes dari Salib itu hidup dalam derita baik secara fisik maupun secara spiritual. Ya, benar-benar mengalami itu. Secara fisik benar-benar dia berada dalam penjara dan digambarkan bagaimana diperlakukan betul-betul dikatakan tidak manusiawi ya. Kacamata sekarang melihat itu. Situasi dan kebiasaan monastik pada saat itu memang bisa dimengerti. Baik. Kita lihat Yohanes sesudah di penjara. Mandiri. Ini menarik karena Santo Yohanes dari Salib setelah dia di penjara selama 9 bulan tidak bisa apa-apa. Dia sendiri tidak bisa berkomunikasi keluar dan orang dari luar pun tidak bisa berkomunikasi dengan dia. Akhirnya dia coba menerima itu sebagai hadiah yang diberikan oleh Tuhan untuk mematangkan dirinya sendiri. Sehingga dia keluar dari penjara sebagai dan terbebaskan dari segala ikatan apapun atas dirinya.
Sehingga ketika seorang suster Karmel katakan, aduh kasihan ya Bapak Yohanes dipenjarakan begini-begini dan segala macam, Santo Yohanes bilang, saya lebih rasa katakan itu daripada 9 bulan saya di penjara. Satu jawaban yang sangat bagus, karena dia mau lepas bebas segala ngurung dirinya. Sehingga benar di dalam penjara dia menjadi seorang pribadi yang sudah ditransformasi oleh Allah dalam seluruh diri. Sehingga penjara itu sebuah malam yang membimbing. Malam yang justru, ya seperti dia katakan di dalam artinya itu, malam yang membimbing. Oh malam fajar, oh malam yang sudah satukan kekasih dan kekasih, bertransformasi dalam kekasih. Ini penggalan puisi yang saya mau memberikan kita kesaksian dengan yang dialami, yang dirasakan, yang sudah diolah dengan baik, baik dari sisi psikologis, afeksi, emosional, dan sosial yang terolah dengan baik. Jadi darah itu menjadi satu momen dan menjadi satu ruang untuk kematangan diri. Sehingga Yohanes dari Salib benar-benar bisa menerima apa yang sudah dia alami. Dia tidak, penjara tidak dan dia pribadi yang sehat dari seluruh dimensi diri. Artinya seluruh pembentuk dirinya, yaitu akal budi, kehendak, daya ingat, hidupnya itu tidak membuat dirinya itu kaustik, ya, menjadi tidak harmonis secara batin, kacau dan tak terintegrasi, melainkan sebaliknya dalam kesatuan yang harmonis dan matang, yang mampu mengharmoniskan apa yang ada dalam batin dan apa yang datang dari desakan luar, dari lingkungan sekitar. Dan cintai dengan sempurna. Menarik. Cinta yang lepas bebas, jauh dari orientasi ke dalam diri dan untuk diri. Cinta yang menjadi pendorong untuk memberi. Dan hidupnya itu adalah hasil pemberian Allah. Maka penjara menjadikan Yohanes mampu menemukan nilai-nilai yang jauh melampaui pengalaman manusiawi. Kepentingan diri benar-benar menjadi ruang momen untuk mematangkan. Demikian juga cinta untuk Santo Yohanes dari dasar dalam berpastoral. Konteks ini, ya kita ingat Santa Teresa itu lalu omong cinta yang sempurna, cinta yang sempurna. Cinta yang sempurna itu adalah kemampuan untuk diri secara jelas, imajinatif, diri saya iri dan diri saya seperti yang dipikirkan oleh orang lain. Seperti yang saya bayangkan dan saya pikirkan, saya yang sebenarnya dan sesungguhnya diri saya. Itu dipilah-pilah sudah bisa benar oleh Santo Yohanes dari Salib. Dia benar-benar menjadi orang yang bebas, baik dari sisi apapun, terlebih sisi psikologis dan sosial emosional itu orang bebas. Sehingga penjara dan segala ketidakadilan itu diterima, dia terima dan dia mengolah itu supaya menjadi momen untuk mengenal dirinya dan mengenal Allah. Tanpa itu mustahil dia bisa mengenal Allah kalau dia tidak mengenal dirinya. Maka mengenal diri itu jalan yang terbaik supaya bisa sampai kepada Tuhan. Ia tidak saja sanggup menerima itu sebagai kenyataan yang penuh daya transformatif, tetapi lebih dari itu dijadikan sebagai saat, ya, sebagai saat dan momen mengolah rasa. Dan segala perasaan negatif pada jalur yang benar dan disalurkan secara benar untuk kepentingan kematangan diri sendiri. Jadi Yohanes dari Salib sangat yakin atas apa yang dia supaya dia bisa memiliki cinta yang sempurna. Dia bisa mencintai orang lain dengan cinta yang datang dari Allah sendiri dan cinta yang dimiliki Allah. Ini sebenarnya sasaran akhir yang ingin dia perlihatkan apa yang ada di dalam dirinya dan tidak ekspresikan itu dalam puisi-puisinya.
Yohanes sesudah dipenjarakan. Kita lihat poin-poin berikut, penjara, pledo, dan lirik-lirik mistik. Ya, artinya tadi yang saya bicarakan itu sedikit riwayat hidup, perjalanan hidup dalam hidup. Bagaimana dia mengolah perjalanan hidupnya dalam kacamata untuk kematangan diri sendiri. Ya. Nah, penjara ini menjadi momen sehingga pengalaman itulah yang dia tuliskan. Tetapi Santo Yohanes dari Salib itu bukan seorang penulis yang ditekuni, ya. Penulis itu adalah untuk mengekspresikan pengalaman rohani yang ada di dalam dirinya, dan itu untuk konsumsi diri sendiri, bukan untuk dikasihkan kepada orang lain. Sehingga dia menulis itu di kertas-kertas kecil, di lembaran-lembaran kertas. Jaga penjara pada saat itu, ketika dia mendapat penjara yang baru dan punya simpati dan empati dengan dia, lalu dia meminta kertas dan ballpoint dan itu untuk menulis apa yang dia alami, dia rasakan. Artinya puisi-puisinya itu sebenarnya sudah ada di dalam dirinya, sudah terbatinkan, sudah diinteriorisasi, sehingga ketika kertas datang, dia tinggal menulis saja. Ya. Tetapi kemudian ketika dia keluar dari penjara, dia sampai ke Granada, wilayah Andalusia. Di sana suster-suster dia bagi itu puisi-puisi untuk mereka. Jadi ketika puisi itu diberikan kepada para suster, mereka baca, mereka tidak mengerti. Lalu mereka minta supaya Yohanes menjelaskan puisi-puisi itu. Sehingga benarnya tujuan. Jadi dia menulis itu sebenarnya untuk pribadi, tapi kemudian karena ketaat, maka dia berdimensi pastoral. Kita lihat poin berikut. Karya-karya tulis Santo Yohanes ini ada dibagi dalam dua, ya. Karya-karya tulis yang kecil dan karya-karya besar. Kenapa dikatakan karya tertulis? Karena ada tidak tertulis. Artinya yang dia omongkan, dan omongkan ini dicatat oleh para suster atau oleh orang-orang lain, anak bimbingan rohani, mereka simpan dengan baik. Sehingga sampai sekarang ada karya tertulis yang tidak tertulis. Baik, kita lihat seperti yang saya sudah katakan di teks itu, ada karya-karya kecil, ya, ada banyak sekali karya yang dia tulis di penjara. Itu puisi-puisi, roman, dan glosa. Ya, ini keliru. Prosa itu termasuk karya besar. Karya-karya kecil ada roman, glosa, catatan kecil, ada nasihat dan arahan, macam-macam. Tetapi yang umumnya dia tulis di penjara itu adalah puisi dan juga kidung rohani. Kidung rohani pun itu hanya 31 bait. Tidak semua ditulis di penjara. Juga La Fonte, itu salah satu puisi tentang sumber, itu ditulis di penjara juga. Itu beberapa karya kecil. Kita tidak mengurai satu persatu. Kita lihat karya-karya besar. Karya-karya besar ini dalam bentuk prosa. Dan prosa ini adalah penjelasan dari puisi-puisinya. Sorry, saya minum. Karya-karya pendakian Gunung Karmel, gunung itu dari penjelasan dari puisi Malam Gelap menghasilkan 3 buku. Itu pun dia hanya menjelaskan 2 bait dan tidak selesai. Lalu Malam Gelap itu juga adalah dalam buku Malam Gelap 2 buku ada puisi Malam Gelap. Jadi 1 puisi Malam Gelap yang 8
bait itu dijelaskan dalam 5 buku. Pendakian Gunung Karmel 3 buku, Malam Gelap 2 buku. Ya. Tetapi dari puisi yang sama. Lalu ini pendakian Gunung Karmel. Kita lihat sedikit Yohanes di dalam buku pendakian Gunung Karmel. Jadi pendakian Gunung Karmel, Malam Gelap, Kidung Rohani atau Kantiko Spiritual itu dari puisinya Kantiko Spiritual, meskipun judul ini tidak diberikan oleh Yohanes sendiri. Lalu puisi Kidung Rohani ini ada dua edisi, 2 kali ditulis. Tulis pertama 39 bait, lalu diperbaiki lagi, ditambah 1 bait lagi, itu bait ke-11, dan menjadi 40 bait. Jadi sekarang yang kita miliki itu ada 2 sebenarnya. Ada yang 39 bait dengan penjelasan dalam prosanya, dan 40 bait dengan penjelasan dalam prosanya. Dan memang yang pertama itu, yang 39 itu secara sastra itu lebih sangat indah. Ya, banyak orang yang studi sastra itu lebih merujuk kepada buku yang pertama ini, Kidung Rohani A. Lalu ada Nyala Api Cinta, nyala cinta yang hidup, ya, Yamada Amoroviva. Itu hanya 8 bait dan dijelaskan dalam satu buku yang panjang. Baik, mari kita lihat sedikit apa yang dikatakan oleh Bapak Yohanes dalam buku karya-karya besar ini, prosanya ini, ya. Ada 2 fokus penting yang mau ditekankan di sini. Pertama, itu tujuan akhir ziarah hidup manusia adalah persatuan dengan Allah. Itu tujuan akhir yang ada dalam buku ini. Kedua, apa itu? Akhir ini adalah cinta. Di situ, 1 Yohanes omong berniat tentang malam gelap dan segala macamnya, tetapi jalan dan upaya untuk menggapai tujuan itu adalah cinta. Jadi cinta dialami, lalu proses pemurnian itu berjalan. Dan untuk mengalami cinta Allah, tapi cinta Allah menjadi dasar dan sekaligus menjadi petunjuk dalam proses pemurnian. Memang buku ini sangat menarik, tapi sangat kering dengan nada penjelasan dan pengajaran yang membuat bergaya filosofis teologis asketik. Namun para ahli modern Santo Yohanes justru melihat bahwa buku ini memiliki dinamikanya tersendiri, karena di balik dari semuanya itu ada satu yang menjadi kuat. 3 buku seperti saya katakan tadi. Buku pertama itu uraian bait pertama dengan penekanan soal malam aktif indera. Buku kedua menyangkut pentingnya iman dalam pengaruh proses pemurnian dalam diri, dan buku ketiga pemurnian aktif kehendak dan daya ingat melalui 2 kebajikan teologi, yaitu cinta dan logis yang sangat menarik, ya, tentang persatuan dengan Allah dalam cinta. Persatuan dengan Allah dalam cinta. Jadi diksi ini untuk mengatakan, persatuan ini untuk mengatakan tentang sejarah keselamatan, tentang kesempurnaan, tentang kekudusan, ya, yang mungkin menurut beliau terdengar sangat kering, kaku, dan tidak hidup. Maka dia menggunakan kata persatuan. Proses bagaimana persatuan itu bisa terjadi. Baik, yang kedua kita lihat buku Malam Gelap. Seperti saya katakan tadi, Malam Gelap ini ada buku dan juga penjelasan Santo Yohanes. Dalam buku ini masing-masing berbicara tentang malam pasif, ya, indera-indera dan malam. Masuk dalam proses malam pasif roh ini, ya, pemurnian sisi diri manusia dari aspek indrawi dijelaskan dalam 2 buku ini dengan sangat mendalam dan sungguh
sisi-sisi kekayaan diri manusia, ya, sisi diri eksternal dan internal, pengetahuan tentang nafsu-nafsu manusia, tentang dan lain-lain. Boleh dikatakan bahwa Malam Gelap ini adalah kelanjutan dari buku pendakian Gunung Karmel. Karena Gunung Karmel bicara tentang malam aktif, sedangkan buku Malam Gelap ini omong tentang malam pasif. Baik, kita lihat buku yang berikut, Rohani atau Kantigo Spiritual. Buku ini sangat menarik dan puisinya itu dijadikan salah satu puisi terbaik dalam dunia sastra Spanyol sampai saat ini. Dan seperti saya singgung tadi, Yohanes tidak memberikan judul kidung rohani. Dia hanya menulis kidung-kidung, dan dalam komentar dia menulis komentar atas kidung-kidung. Tapi kemudian ketika cetakan pertama, lalu pakai sampai sekarang. Dan buku ini dicetak ketika beliau sudah meninggal, karena dia tidak bermaksud untuk mencetak buku ini. Sebagaimana sudah saya katakan tadi bahwa buku ini terbagi dua juga. Ada Kidung Rohani A 39 bait dan Kidung Rohani B 40 bait. Masing-masingnya bisa studi sendiri-sendiri, punya otoritas sebagai satu buku ilmiah tersendiri. Tapi yang banyak diterjemahkan untuk bahasa lain ya adalah Kidung Rohani B yang 40 bait itu. Sebagaimana karya-karya lain, Kidung Rohani juga ini punya satu simbol ya atau metafora atau katakanlah perumpamaan tentang perkawinan. Simbol utamanya adalah perkawinan. Meskipun nanti ada banyak sekali simbol yang digunakan, ada banyak sekali metafora, perumpamaan, ungkapan-ungkapan simbolis yang ditulis oleh Santo Yohanes. Beliau menguraikan bagaimana jiwa yang sungguh merasa dicintai Allah. Ya. Jiwa yang merasa dicintai oleh Allah ini bergerak keluar untuk mencari, untuk menemukan, dan untuk bersatu dengan orang yang sudah dia rasa sudah mencintai dia. Sehingga dia katakan, di mana engkau? Dan itu ada suatu perjuangan jiwa, pergumulan jiwa untuk menemukan orang yang sudah melukainya dengan cinta. Itu sebenarnya dikatakan di sini. Sehingga saja ya, jadi dari 1 sampai dengan 12 itu kerinduan dan absensi. Artinya dia rindu, tetapi orang yang dia rindukan itu tidak hadir di sini. Ya, itu dari 1 sampai 12. Lalu dari 13 ke 21 bait ya, perjumpaan awal dan persatuan. Lalu 6 ada persatuan total dan rahmat mistik. Dan 36 sampai 40 itu kerinduan akan kemuliaan, ya. Kerinduan akan kemuliaan ini nanti dia akan jelaskan di buku baik. Kidung ini adalah kisah pencarian jiwa akan sang kekasih, namun di akhir pencarian itu bukan jiwa yang akan Allah, tetapi justru Allah yang datang menjumpai manusia, bukan jiwa yang menjumpai. Karena sejak awal Allah sudah datang, tetapi kedatangannya itu dalam bentuk ketidakhadiran. Karena ketidakhadiran inilah maka jiwa merasa terlupa, jiwa merasa perlu ada orang yang ada mencari siapa itu. Nanti terakhir mengerti bahwa Allah lah yang mencari dia pertama dan utama. Di sini ada cinta yang menjadi titik simpul seluruh dimensi diri manusia dan diri Allah. Karena dalam cinta ada dorong pihak Allah maupun dari pihak manusia mencari. Nah, dalam cinta ada perkembangan dan pencapaian atas apa yang dicari dan apa yang dialami. Jadi kesempurnaan atau keselamatan hanya diukur
dari dan dengan cinta dalam proses menuju cinta sejati, cinta yang sempurna. Jadi pada prinsipnya karya ini berbicara tentang kisah cinta antara jiwa dan kekasihnya, yaitu Kristus. Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi manusia, Allah inilah yang memberikan rahmat, kekuatan, bahkan memberikan sarana untuk mencapai Allah. Dan sarana yang paling pertama dan utama adalah Kristus. Sehingga Santo Yohanes menggunakan mempelai, kekasih. Itu adalah gambaran tentang Kristus yang dia cari. Kristologis Santo Yohanes sangat kuat di dalam buku ini. Baik, lalu yang buku berikutnya adalah Nyala Cinta yang Hidup, Llama de Amor Viva. Buku ini judulnya itu diambil dari baris pertama dari bait pertama puisi Nyala Cinta yang Hidup. Santo Yohanes tidak memberi judul ini. Judul ini hanya ketika dicetak. Puisi ini ditulis seorang awam, Ana de Penalosa, seorang awam, seorang ibu yang hidup rohaninya sudah tingkat tinggi ya. Yohanes dari Salib menulis untuk seorang wanita yang hidup rohaninya sudah luar biasa. Karena memang situasi sosial religius pada saat itu memungkinkan untuk orang seperti Ana de Penalosa ini mengerti apa yang ditulis oleh Yohanes dari Salib dalam buku Nyala Cinta yang Hidup. Jadi tingkat spiritu masyarakat abad pertengahan pada saat itu sudah sungguh luar biasa. Karena ada proses pembaharuan secara institusi spiritual abad pertengahan yang dipelopori oleh raja dan para bapak uskup pada saat itu. Nanti kemudian Roma juga ikut membaharui gereja dengan konsiliente dan seterusnya. Baik, hidup ini juga dua buku ditulis dua kali, Cinta B. Kita bisa boleh katakan kita harus kagum bahwa dia menulis dua kali, bukan berarti ada buku lama dia simpan di sampingnya lalu copy ulang. Bagikan kepada suster untuk mereka baca, sehingga dia tidak memiliki kopi lain. Dia menulis lagi, sepertinya tetap sama dalam urutan dengan kalimat yang sama. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena itu sudah diinternalisasi, sudah diinteriorisasi ke dalam batinnya, sehingga ketika dia menulis, itu dia seperti menulis riwayat hidupnya sendiri. Menarik sekali. Dan ditulis dua kali itu. Simbol yang kuat di dalam buku ini adalah nyala dan api yang digunakan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan vitalitas, semangat hidup bersama. Ya. Sehingga dalam komentar melengkapi gambaran simbol ini sangat menarik. Indah sekali. Dari puisi saja sudah begitu luar biasa mengagumkan, apalagi dari prosa yang dia jelaskan. Sehingga dia katakan, robeklah ya, kain penghalang perjumpaan yang mesra ini. Itu. Baik, itu beberapa poin sangat singkat dan sederhana hidung karya-karya besarnya. Kita lihat poin yang berikut tentang Allah terpenjara dalam cinta, Allah pencarian Santo Yohanes dari Salib. Ya, Allah yang terpenjara dalam cinta. Jadi malam gelap ini dirumuskan secara sederhana bahwa malam indera dan malam spiritual itu menyimbolkan proses transformasi diri manusia secara total. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dan seluruh dimensi diri, aspek psikologi, sosial, emosional, afeksi, dan lain-lain itu benar-benar ditransformasi oleh Allah. Jadi bagaimana pengalaman akan Allah ini dalam gelap. Jadi Allah yang terpenjara dalam cinta adalah Allah yang karena cinta akan
meskipun dia mengalami alam gelap, meskipun dia juga mengalami sebagaimana Yesus alam menderita. Nah, alam gelap, jadi malam gelap cobaan yang dialami dengan berbagai cara. Ini mau menegaskan soal bagaimana rahmat Allah, rahmat pemurnian yang Allah kerjakan itu berlangsung dalam diri, dalam konteks keseharian hidup manusia, dalam rutinitas, dalam pencobaan, dalam kegagalan, dalam relasi yang konfliktual, dalam kerapuhan fisik dan mental, sakit, penyakit, kesepian, termasuk aneka kesulitan psikologis. Jadi seorang ahli Yohanes dari Salib, dia menulis demikian. Ada sebagian orang berpikir bahwa Dr. Mistikus ini hanya merujuk kepada satu malam gelap dalam tataran doa saja, melainkan sebuah pengalaman yang terdapat dalam rutinitas harian manusia. Pengalaman malam perlu dilihat sebagai satu pengalaman yang berakar dalam keseharian hidup. Jadi kita cukup mengingat bagaimana 9 bulan Santo Yohanes dari Salib dalam penjara untuk mengatakan kepada kita bahwa malam gelap itu proses yang dialami oleh manusia dalam keseharian hidup, bukan di dalam konteks berdoa, bermeditasi, dan berkontemplasi. Oleh karena itu penjara dan malam gelap bagi orang kudus kita ini bukan lagi periode desolasi dan diabaikan, termasuk oleh Allah sendiri, termasuk oleh teman-teman dekatnya, anggota biarawan dia, melainkan dia menjadikan itu sebagai momen yang kuat untuk mengalami kehadiran Allah dalam dirinya. Allah yang hadir bukan hanya hadir dan diam, tetapi aktif bekerja untuk mentransformasi pribadi yang hebat ini. Baik, kita lihat poin kedua. Pandangan Allah adalah kasih. Ya, ini menjadi satu kekuatan dalam kesulitan hidup. Santo Yohanes dari Salib menulis, pandangan Allah adalah kasih. Menurut beliau, pandangan Allah itu membuat jiwa itu mengalami 4 keuntungan: dibersihkan, dirahmati, diberkaya, dan dicerahkan. Sehingga untuk orang kudus ini, pandangan Allah itu meskipun cuma sekilas adalah sesuatu yang memperindah apa yang sedang ia pandang. Kalau orang merasa dia dipandang oleh Allah, maka apa yang dipandang oleh Allah itu akan terjadi di dalam dirinya, dibersihkan, dimurnikan, dilebarkan hatinya. Sehingga Yohanes mengatakan bahwa ketika Allah melihat manusia, dia membuat kita menyadari bahwa kita ini seseorang pribadi, ya, terlepas dari apa yang sedang terjadi di dalam dirinya, tetapi dia seorang subjek yang bisa berinteraksi dengan Allah, yang bisa membangun relasi. Sehingga manusia di dalam diri manusia itu adalah orang yang mampu untuk terbuka kepada Allah, dan Allah sudah terbuka kepada manusia. Maka keterbukaan inilah menjadi satu memungkinkan adanya perjumpaan. Jadi sangat baik dan menyenangkan bahwa kita merasa dipandang oleh Tuhan sendiri. Ya, seperti tadi dikatakan, pandangan Allah adalah kasih. Karena Allah memandang tanpa menghakimi. Allah memandang dengan penuh kasih, simpati, empati, dan seluruh yang kita ingin rasakan itu diberikan oleh Allah dengan pandangannya. Sehingga Santa Teresa, dia katakan ketika orang sulit berdoa, dia cukup duduk saja dan merasa dia dipandang oleh Allah. Ya, dia dilihat oleh Allah. Jadi melihat Allah itu adalah mencintai orang yang dia pandang. Sehingga ketika kita merasa dipandang oleh Allah, maka pertama, pandangan Allah itu selalu dari dalam diri, melihat dari lubuk hati, melihat dari kedalaman keseharian hidup manusia, ya, kejadian-kejadian dalam hidup kita. Ia tidak lihat dari yang luar-luar, tetapi dari akarnya, akar persoalan hidup. Seperti dia naik ke dalam perahu Simon Petrus, dia masuk ke dalam dan menyatakan komitmen penyertaannya.
Ya, artinya ada satu sikap batin yang muncul sebagai konkretisasi dari peristiwa inkarnasi. Ya, Allah menjadi manusia. Kedua, Yesus melihat dengan pandangan solidaritas dan dengan hati. Ya, cinta itu selalu mengubah. Cinta itu selalu mengubah cara pandang, ya, selalu melembutkan hati dan menghaluskan rasa. Ini ungkapan dari Santo Yohanes sendiri. Cinta itu mengubah cara pandang, melembutkan hati dan menghaluskan rasa, meningkatkan solidaritas dan meningkatkan empati. Pandemi sebagai proses malam gelap bersama. Ya, memang Santo Yohanes dari Salib tidak bicara pandemi, malam gelap dalam konteks kolektif, ya, dalam konteks apa yang dialami secara bersama-sama, entah secara sosial, politik, ekonomi. Tetapi dia berbicara dalam konteks personal, relasi manusia dengan Allah, relasi manusia dengan dirinya sendiri. Dia omong itu. Tapi sebagaimana Yohanes Paulus II juga berbicara berdasarkan pengalaman Santo Yohanes dari Salib, bahwa pengalaman malam gelap bisa dijadikan satu pengalaman malam gelap yang kolektif bersama-sama. Baik, seperti diajak oleh Paus Fransiskus bahwa pengalaman pandemi ini bisa menjadi jalan pembaharuan diri bagi setiap pribadi. Jika satu krisis bersama tidak sampai mengubah cara berada, cara hidup, cara pandang, cara merasa, dan cara berempati, bersimpati dengan sesama, maka kita kehilangan momen dan kesempatan untuk suatu transformasi diri dan transformasi kemanusiaan agar hidup bisa lebih bermartabat. Allah memang tidak menginginkan pandemi ini, sebagaimana Ia juga tidak menginginkan menghendaki bahwa Kristus mati disalib. Namun dari kondisi kodrat kita yang terbatas dan rapuh ini, krisis ini bisa menjadi satu kesempatan untuk semakin mengenal diri dan semakin mengalami kerahiman Allah. Kesempatan agar relasi kita dengan Allah semakin sehat, semakin baik dan bermartabat. Kesempatan untuk bertumbuh dalam hidup spiritual, dalam hidup yang dikendalikan dan dibimbing oleh Roh Allah sendiri. Sehingga orang yang rindu untuk mengalami Allah, untuk menjadi pribadi yang sehat, akan selalu bertanya, di manakah engkau tersembunyi, kekasih? Baik, itu saja. Terima kasih. Di manakah engkau tersembunyi, kekasih? Memandang hidup dan ajaran tokoh mistik dunia yang diramu secara mengagumkan dalam karya-karya yang syarat nilai dan makna. Latar belakang kehidupan yang tidak manis, penuh derita dan cobaan yang tak henti mendera. Namun siapa yang mengira bahwa itulah cara Tuhan mengajarinya? Arti salib dan malam gelap bagi sebuah jiwa yang mencari Dia. Di dalam situasi yang tak pernah menguntungkan baginya, hatinya masih lapang berbagi, jiwanya masih sanggup melihat kehadiran Allah dalam diri sesama. Dia masih mampu mengenali rencana dan kehendak Tuhan baginya. Inilah Santo Yohanes dari Salib, tokoh mistik yang hidup dan ajarannya berpusat pada Allah. Dalam karya-karya yang mengagumkan, indah dalam bahasa, syarat dalam makna, dan menggetarkan jiwa. Mari bergabung dan belajar bersama Santo Yohanes dari Salib. 6 subtema dalam 6 siri. Dengan tema umum, di manakah engkau tersembunyi, kekasih? Penjara Toledo dan lirik-lirik mistik. Pada suatu malam gelap. Oh nyala cinta yang hidup. Oh malam yang membimbing. Ini dia 3 musuh jiwa. Lupa doa, lupa segala yang baik.
Mari bergabung dan mendaftar.